Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan memulai praktikum farmakoterapi untuk gagal ginjal akut. Sama seperti praktikum sebelumnya, jadi praktikum kita kali ini akan terbagi menjadi diskusi kelompok dan lanjut diskusi kelas. Setelah teman-teman nanti mendapat pengantar praktikum, ya, dan mendapatkan kasus, silakan teman-teman melakukan diskusi di kelompok masing-masing. Laporan sementara silakan diupload di GC di menu tugas. Kemudian kita akan melakukan pretest ya sebelum kita lanjut ke diskusi kelas. Ya, teman-teman yang bertugas saat itu dipersilakan untuk presentasi, kemudian kita lanjut diskusi di GC ya, di forum diskusi GC. Notulensi silakan diupload di menu GC dan laporan resmi silakan diupload di menu tugas. Tujuan pembelajaran praktikum kita kali ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah terkait obat pada kasus penyakit gagal ginjal akut. Selain itu, diharapkan mahasiswa mampu memberikan rekomendasi terapi, pemantauan terapi, serta informasi dan edukasi yang tepat pada pasien gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut merupakan penurunan fungsi ginjal secara mendadak sehingga ginjal tidak mampu menjalani fungsinya untuk mengekskresikan hasil metabolisme tubuh dan mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Jadi, penyakit gagal ginjal akut ini bersifat reversibel ya. Dan gejala awal pada gagal ginjal akut ini biasanya ada yang disertai dengan oliguri ya, ada juga yang tanpa oliguri. Berdasarkan penyebabnya, gagal ginjal akut ini bisa dibagi menjadi 3 ya. Gagal ginjal akut akibat penurunan suplai darah ginjal ya. Jadi keadaan ini disebutnya gagal ginjal akut parenal. Ada yang gagal ginjal intrinsik ya. Ini terjadi kelainan di dalam ginjal itu sendiri, termasuk kelainan yang mempengaruhi darah glomerulus atau tubulus. Ada juga yang pasca renal ya. Jadi ini terjadi sumbatan di traktus urinarius di luar ginjal ya, seperti akibat batu ginjal atau presipitasi kalsium atau sistin. Sasaran terapi dalam penata laksanaan gagal ginjal akut ini adalah yang pertama, mencegah perluasan kerusakan ginjal. Yang kedua, mengatasi perluasan kerusakan ginjal. Yang ketiga, mempercepat pemulihan ginjal. Beberapa tata laksana pada gagal ginjal akut antara lain pemberian cairan, memperbaiki keseimbangan elektrolit, pemberian diuretik, pemberian vasodilator, pemberian antibiotik untuk mencegah atau mengobati infeksi karena tingginya angka sepsis pada gagal ginjal akut ya. Memperbaiki keseimbangan asam basa, kemudian ada juga tata laksana terkait pemberian dialisis. Nah, ini adalah kasus pada Nyonya I yang untuk kita diskusikan nanti. Nyonya I umur 45 tahun, berat badannya 55 kg, memiliki riwayat nyeri hebat sejak beberapa tahun terakhir. Nyonya I rutin minum jamu X ya, jamu ini tidak berizin BPOM. Jadi Nyonya I ini dapat jamu ini di warung ya. Beliau periksa ke rumah sakit karena mengeluh badannya lemah dan urinnya sedikit. Dari hasil pemeriksaan ternyata terjadi peningkatan bun dan serum kreatinin. Di sini sudah tercantum ya tanda-tanda vitalnya, data-data laboratorium. Dan Nyonya I ini didiagnosis gagal ginjal akut. Jadi silakan teman-teman melakukan evaluasi terkait tata laksana yang harusnya diterima oleh Nyonya I. Hasil diskusi silakan teman-teman tulis di laporan sementara. Formatnya sama dengan laporan sementara yang lalu. Ya, tulis penyelesaian kasus dengan metode SWAP di tabel SWAP. Kemudian tulis rencana pemantauan terapi
kemudian rencana KIE, dan kesimpulannya apa ditulis di laporan sementara. Kemudian silakan diupload di GC. Ya. Semangat mengerjakan teman-teman, semangat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.